Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Sakyatama Aji Putra, Sarjana Pendidikan Agama Islam, Guru Mata Pelajaran SKI di Madrasah Aliyah NU Sidoarjo, sekaligus mahasiswa PPG Transformasi Dalam Jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Kediri. Pada hari ini, Jumat 9 Mei 2025, saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk uji kinerja PPG Transformasi Dalam Jabatan batch 1 tahun 2025. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, anak-anakku sekalian, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, ketua kelas dimohon untuk memimpin jalannya doa. Monggo ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, tak bertanya di sini, bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Allah Akbar. Oke, terima kasih. Saya absen terlebih dahulu. Kelas 11 MIPA. Ahmad Bima Wijaya hadir. Kemudian Ahmad Adi Kurniawan. Kemudian Ahmad Solihuddin. Alicia Putri Septiaki. Alindia Naura. Ananda Panca. Bunga Intan Permatasari. Dia Hanum. Sakit. Fadil Mozaik. Ceta. Kemudian Fadilatur Rahma. Kemudian Fahri Kusaini. Himatul Faiza. Karim Abdul Jabbar. Lailatul Fitria. Muhammad Revandi. Muhammad Ali Masyuri. Oh, sakit. Muhammad Rizky Alfian. Lailatul Mafiro. Nanda Alistia Damayanti. Naswa Akila. Naila Handini Putri. Oh, sakit. Ada yang belum dipanggil teman-teman di sini? Sudah semuanya? Oh, sudah. Oke, kita doakan bersama-sama. Semoga teman kita yang lagi terkena musibah, sakit, semoga diberikan oleh Allah kesembuhan. Allahumma amin. Oke, anak-anakku, Akbar di sini mau ngecek kerapian kalian, kemudian kebersihan kelas. Coba berdiri semuanya. Cek kerapian. Ada di sini yang tidak memakai hasduk? Oh, banyak. Ayo, kenapa nggak memakai hasduk? Adi, kenapa nggak memakai hasduk? Nggak ikut pramuka. Coba dicek kanan, kiri, bawah. Ada nggak sampah di sekitar kalian? Kalau ada, silakan dibuang di tempat sampah atau disimpan terlebih dahulu. Nanti setelah pembelajaran baru dibuang. Ada? Ada. Oke, silakan duduk kembali. Oke, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, sebelum kita memulai pembelajaran, bagaimana kita kalau senam terlebih dahulu atau nyanyi? Nah, pilih mana? Senam atau nyanyi? Oh, dua-duanya. Menyanyi sambil senam, gitu kan ya? Coba berdiri semuanya, berdiri semuanya. Nah, berdiri. Saya contohkan terlebih dahulu ya. Oke? Gini. Jadi mainnya gini. Kelas 11 MIPA tepuk tangan. Kelas 11 MIPA tepuk tangan. Mari kita lakukan kelas 11 MIPA bersama-sama kita tepuk tangan. Kelas 11 MIPA tepuk dada. Kelas 11 MIPA tepuk dada. Mari kita lakukan kelas 11 MIPA bersama-sama kita tepuk dada. Kelas 11 MIPA tepuk paha. Kelas 11 MIPA tepuk paha. Mari kita lakukan kelas 11 MIPA bersama-sama kita tepuk paha. Kelas 11 MIPA injak bumi. Kelas 11 MIPA injak bumi. Mari kita lakukan kelas 11 MIPA bersama-sama kita injak bumi. Kelas 11 MIPA berteriak, ha. Kelas 11 MIPA berteriak, ha. Mari kita lakukan kelas 11 MIPA bersama-sama kita berteriak, ha. Kemudian semuanya. Kelas 11 MIPA semuanya. Ha. Kelas 11 MIPA semuanya. Ha. Jadi enak ya? Oke. Ya, oke, siap. Yo, ready semuanya? Yo, coba angkat tangan semuanya. Siap? Oke. Yo. 1, 2, 3. Kelas 11 MIPA tepuk tangan.
Kelas 11 MIPA tepuk tangan. Mari kita lakukan kelas 11 MIPA. Bersama-sama kita tepuk tangan. Kelas 11 MIPA tepuk dada. Kelas 11 MIPA tepuk dada. Mari kita lakukan kelas 11 MIPA. Bersama-sama kita tepuk dada. Kelas 11 MIPA tepuk paha. Kelas 11 MIPA tepuk paha. Mari kita lakukan kelas 11 MIPA. Bersama-sama kita tepuk paha. Kelas 11 MIPA berteriak, ha. Kelas 11 MIPA berteriak, ha. Mari kita lakukan kelas 11 MIPA. Bersama-sama kita berteriak, ha. 11 MIPA injak bumi. Kelas 11 MIPA injak bumi. Mari kita lakukan kelas 11 MIPA. Bersama-sama kita injak bumi. Kelas 11 MIPA semuanya. Kelas 11 MIPA semuanya. Mari kita lakukan kelas 11 MIPA. Bersama-sama kita semuanya. Tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Oke teman-teman, kita masuk ke inti materi ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu melalui metode PBL. Apa itu PBL? Yaitu Project Based Learning. Yaitu peserta didik mampu menganalisis peran tokoh umat Islam pasca kemerdekaan sebagai inspirasi untuk mengamalkan. Kemudian CP-nya kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik mampu menganalisis peran tokoh umat Islam pasca kemerdekaan sebagai inspirasi untuk mengamalkan sikap inovatif dan kreatif. Oke, kemudian kemerdekaan yaitu merupakan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Tentunya kemerdekaan ini tidak diperoleh dengan mudah. Maka dari itu, marilah kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, sesuai dengan bidang dan keterampilan kita dalam kehidupan sehari-hari. Oke, timbul pertanyaan dari sini, ya. Adakah di antara kalian hari ini yang kurang bersemangat? Adakah? Bersemangat semuanya ini berarti ya. Oke. Kemudian, kira-kira pasca kemerdekaan, apakah masih ada perjuangan teman-teman? Ada yang bisa jawab di sini? Oh ya, silakan. Talita ya ini ya. Ya, silakan Mbak Talita. Dari Mbak Talita. Kemudian ada pertanyaan lagi di sini. Bagaimana peran umat Islam dalam pasca kemerdekaan? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Oh ya, Talita lagi. Silakan Mbak Talita. Oh ya, terima kasih Mbak Talita ya. Alhamdulillah ya, jawabannya cukup baik sekali dari Mbak Talita. Oke, kita masuk ke poin berikutnya. Oke, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, Pak Akbar di sini mau menjelaskan kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan. Yaitu di sini kita akan belajar tentang peran umat Islam pasca kemerdekaan dengan pembelajaran PBL. Nanti kita akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok, ya. Seperti kemarin saya bagi, yaitu ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, atau kelompok A, B, dan C. Kelompok A yaitu kelompok visual, kelompok B yaitu kelompok auditorial, dan kelompok C yaitu kelompok kinestetik. Ya, kemudian didiskusikan. Setelah itu presentasi maju ke depan sambil tanya jawab. Oke, sanggup semuanya? Sebelum kita membagi kelompok atau berkumpul ke tempatnya masing-masing atau kelompoknya masing-masing, Pak Akbar, di sini ada pertanyaan lagi. Siapa yang bisa membedakan masa kemerdekaan dengan pasca kemerdekaan? Siapa? Angkat tangan. Oh ya, Mas Fadil, silakan Mas Fadil. Oke, terima kasih Mas Fadil. Itu jawaban yang paling bagus. Siapa yang bisa membedakan pasca kemerdekaan dengan masa kemerdekaan? Jadi kalau di masa kemerdekaan itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Pasca kemerdekaan yang artinya pasca itu apa? Setelah. Oke. Kira-kira siapa yang bisa menjawab kembali? Sebutkan tokoh-tokoh Islam yang berperan pada pasca kemerdekaan Indonesia.
Oh ya, silakan. Ya, siapa namanya tuh? Oh ya, Mas Tegar, silakan Mas Tegar. Oh ya, terima kasih. Ya, itu adalah tokoh-tokoh Islam yang berperan pada pasca kemerdekaan. Ada yang kurang. Ini yaitu satu biji Habibie. Tadi disebutkan Buya Hamka sudah. Kemudian siapa lagi? Setelah Buya Hamka ada siapa lagi? Ya, Haji Abdul Wahab. Kemudian Wahid Hasyim atau dengan nama lain Gus Dur. Ya, di sini kita akan membahas tiga tokoh saja, yaitu Buya Hamka, kemudian B.J. Habibie, sama sama siapa kira-kira? Sama? Oke, sama Gus Dur, betul sekali. Tiga tokoh ini akan kita bahas, kita bikin menjadi tiga kelompok, ya. Kelompok visual, kelompok auditorial, dan kelompok kinestetik. Kelompok A, B, dan C. Oke, silakan membuat kelompok masing-masing. Nah, silakan menuju ke kelompoknya masing-masing. Oke, sudah berkumpul ya ke kelompoknya masing-masing ya. Oke, silakan melihat papan semuanya sekarang. Ya. Sini Akbar akan menampilkan video pembelajaran mengenai peran tokoh pasca kemerdekaan. Siapa saja di sini? Silakan disimak. Nah, peran umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yaitu peran umat Islam pasca kemerdekaan. Satu, di sini kita akan membahas Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau disingkat sebagai Hamka. Kemudian yang kedua yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau disingkat sebagai Kemudian Prof. Dr. Haji Baharudin Yusuf Habib. Presiden keberapa beliau? Presiden ketiga Republik Indonesia. Ya, disimak kembali. Beliau meninggal di Jakarta pada usia 73 tahun. Beliau adalah seorang ulama dan sastrawan. Beliau berkiprah sebagai wartawan, penulis dan pengajar, serta terjun dalam politik melalui masyumi sampai akhirnya partai tersebut dibubarkan. Pernah juga menjabat sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI pertama dan aktif dalam Muhammadiyah hingga akhir hayatnya. Universitas Al-Azhar dan Universitas Nasional Malaysia mengajarkan dan doktor kehormatan. Sementara Universitas Mustafa Jakarta mengukuhkan Hamka sebagai guru besar. Namanya disematkan untuk Universitas Hamka milik Muhammadiyah. Dengan bahasa Arab yang dipelajarinya, Hamka pergi ke Mekah. Hamka dalam istilah Islam dan sastra secara otodidak. Kembali ke tanah air, Hamka merintis karir sebagai wartawan sambil bekerja sebagai guru agama di Delhi. Dalam pertemuan memenuhi kerinduan ayahnya, Hamka mengukurkan tekadnya untuk meneruskan cita-cita ayahnya dan dirinya sebagai ulama dan sastrawan. Kembali ke Medan pada tahun 1936 setelah pernikahannya, ia menerbitkan majalah pedoman masyarakat lewat karyanya di bawah Ka'bah dan tenggelamnya kapal Van der Wijk. Ya, setelah itu Gus Dur. Lebih akrab disapa Gus Dur. Gus Dur. Tanggal 7 September 1940. Kemudian menyelesaikan pendidikannya di Universitas Baghdad tahun 1970. Selanjutnya Gus Dur pergi ke Belanda untuk meneruskan pendidikan di Universitas Leiden, tetapi pendidikannya di Universitas Baghdad tidak diakui. Dari Belanda, kemudian Jerman dan Prancis sebelum kembali ke Indonesia tahun 1971. Gus Dur kembali ke Jakarta bergabung di Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, organisasi yang terdiri dari kaum intelektual muslim progresif dan sosial demokrat. Rencana Gus Dur ketika menjadi presiden adalah memberikan azas referendum. Namun referendum ini bentukan otonomi dan bukan kemerdekaan seperti referendum Timor Timur. Gus Dur juga ingin mengadopsi pendekatan yang lebih lembut terhadap Aceh dengan mengurangi jumlah personel militer di negeri Serambi Mekah. Pada 30 Desember 2000, Gus Dur mengunjungi Jayapura di Provinsi Irian Jaya. Selama kunjungannya, ia berhasil meyakinkan pemimpin Papua untuk menciptakan perdamaian dan memberi izin pemberian nama Papua sebagai pengganti Irian Jaya. Berbagai penghargaan diterima Gus Dur, diantaranya pada tahun 1993 Gus Dur menerima penghargaan, di mana sebuah penghargaan yang cukup prestisius untuk kategori community leadership. Ia juga mendapatkan penghargaan dari Simon Wiesenthal Center sebagai sebuah yayasan yang bergerak di bidang kemerdekaan hak asasi manusia. Gus Dur memperoleh penghargaan dari Nobel Valor yang berkantor di Los Angeles karena Gus Dur mulai memiliki keberanian membela kaum minoritas. Salah satunya dalam membela umat beragama Konghucu di Indonesia. Pada saat ini, para penikmat dan penerus pemikiran dan perjuangan Gus Dur disebut Gus Durian. Mereka dalam pemikiran Gus Dur meneladani karakter dan prinsip nilainya dan berupaya untuk meneruskan perjuangan yang telah dirintis dan dikembangkan oleh Gus Dur sesuai dengan konteks tantangan zaman. Pemikiran karakter dan prinsip perjuangan Gus Dur terangkum pada 9 nilai utama yaitu. Apa saja teman-teman? 9 nilai utama pemikiran Gus Dur. 1. Ketawilan 2. Kemanusiaan 3. Keadilan 4. Kekesas
Kesastraan, kesatriaan. Kelima, kesetaraan. Keenam, apa? Ya, pembebasan. Kemudian berikutnya, ketujuh, kesederhanaan. Kemudian persaudaraan. Dan yang terakhir yang kesembilan, nah, ini adalah nilai utama dari pendirian Gus Dur. Kemudian penerus pemikiran dan perjuangan Gus Dur disebut Gus Durian. Sampai sekarang pun juga masih ada pemikiran atau kelompok komunitas Gus Durian. Lanjut. Kemanusiaan, keadilan, kesatriaan, kesetaraan, pembebasan, kesederhanaan, persaudaraan, dan kearifan lokal. Haji Baharudin Yusuf Habibie atau biasa kita panggil B.J. Habibie. Nah, ini tokoh yang ketiga, Pak Habibie, presiden ketiga. Jakarta pada usia 83 tahun. Beliau adalah presiden Republik Indonesia yang ketiga. Sebelumnya B.J. Habibie menjabat sebagai wakil presiden Republik Indonesia yang ke-7 berdasarkan dari sekian banyak presiden Indonesia, B.J. Habibie merupakan satu-satunya presiden yang berasal dari Gorontalo, Sulawesi. Dari garis keturunan ayahnya yang berasal dari Kabilan. Ibunya berasal dari Jawa, yaitu Yogyakarta. B.J. Habibie pernah menuntut ilmu di sekolah menengah atas Kristen Dago. Habibie kemudian belajar tentang keilmuan teknik mesin di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung yang sekarang ITB. Pada tahun 1965, Habibie melanjutkan studi teknik penerbangan spesialisasi konstruksi pesawat terbang di RBDA Agent Jerman Barat dan menerima gelar diplom insinyur pada tahun 60 dan gelar doktor insinyur pada tahun 65 dengan predikat summa cum laude. Habibie pernah bekerja di sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman. Pada tahun 73, ia kembali ke Indonesia, kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi. Keberatan B.J. Habibie saat menjabat Menristek diawali dengan keinginannya untuk mengimplementasikan visi Indonesia. Menurut Habibie, lompatan Indonesia dalam visi Indonesia bertumpu pada riset dan teknologi khususnya peran dalam industri strategis yang dikelola oleh PT IPTN, Pindad, dan PT PAL. Targetnya, Indonesia sebagai negara agraris dapat melompat langsung menjadi negara industri dengan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Ya, hikmah yang dapat kita ambil. Satu, tuh. Nah, kita harus meneladani kegiatan perjuangan bagi Indonesia. Macam enggak kita cinta tanah air? Persatuan dan kesatuan demi keutuhan bangsa dan negara. Menyadari bahwa perjalanan sejarah perlu kita jadikan sebagai pemikiran dan peneladanan hal utama dalam hal perjuangan para pejuang kemerdekaan. Ya, itu adalah video pembelajaran kali ini. Oke teman-teman, setelah kita mengamati video pembelajaran, ada pertanyaan di sini. Oh, ya, siapa namanya itu? Ya, Adi Kurniawan. Monggo Mas Adi, silakan. Ada yang bisa menjawab kira-kira teman-teman? Ada yang bisa menjawab? Coba kita jawab bersama-sama. Satu, siapa? Buya? Buya Hamka. Yang kedua, siapa? Sesuai video? Sesuai video tadi ada berapa? Ada 3. Satu Buya Hamka. Kedua? Gus Dur. Dan yang ketiga yaitu B.J. Habibie. Bisa gitu loh semuanya. Oke, setelah ini Pak Akbar mau memberikan penugasan ke kalian ya dari kelompok A, yaitu kelompok visual. Silakan. Nih, yaitu peran Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Am atau disingkat sebagai Buya Hamka. Yang kedua, kelompok auditorial. Ini dapatnya peran Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau disingkat sebagai Gus. Dan kelompok yang ketiga, ya ini Bapak Habibie atau disingkat sebagai B.J. Habibie. Oke, silakan didiskusikan perannya ketiga peran tokoh pasca kemerdekaan tersebut. Kemudian diskusikan, setelah itu dipresentasikan masing-masing kelompok 2 anak. Ya, begitu ya. Bisa dipahami semuanya? Nah, oke, silakan mulai mengerjakan. Oke teman-teman, mohon perhatiannya. Di sini kelompok 1 mau mempresentasikan hasil karyanya, ya, yaitu peran Buya Hamka pada masa pasca kemerdekaan. Ya, untuk kelompok 2 dan kelompok 3, mohon disimak kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang peran Buya Hamka pada masa pasca kemerdekaan. Biografi singkat Buya Hamka. Buya Hamka adalah seorang otodidak dalam berbagai ilmu pengetahuan, mahir berbahasa Arab dan banyak meneliti karya-karya pujangga besar dari Timur Tengah. Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah lahir di Agam, Sumatera Barat pada 17 Februari 1908. Ia merupakan putra dari pasangan Abdul Karim Amrullah dan Siti Syafi'ah. Kehidupan pribadi Hamka dididik penuh dalam ajaran Islam karena ayahnya seorang ulama di tanah Minangkabau, sementara ibunya berlatar dari keluarga seniman. Metode dakwah Buya Hamka. Metode dakwah hikmah. Menyampaikan dakwah dengan metode hikmah merupakan cara dalam melaksanakan amar ma'ruf. Hikmah berarti kebijaksanaan, yaitu berdakwah dengan mempergunakan dengan akal budi yang mulia, dada yang lapang, dan hati yang bersih, agar dapat menarik perhatian orang lain terhadap agama Islam. Yang kedua adalah metode mauzihatul hasanah.
Maujihatul hasanah dapat diartikan dengan pengajaran yang baik atau pesan-pesan yang baik yang disampaikan sebagai nasihat. Buya Hamka mengemukakan bahwa memberikan peringatan atau teguran dengan cara yang baik merupakan hal yang diinginkan oleh Allah SWT. Mustafa. Aspek sastra, Buya Hamka banyak menyumbang karya-karyanya. Aspek agama, Buya Hamka juga melakukan ceramah dakwah di segmen kuliah subuh melalui RRI Jakarta dan Mimbar Agama Islam di TVRI. Peninggalan Buya Hamka, Tafsir Al-Azhar, beberapa novel yang terkenal, dan rumah beliau yang dijadikan museum. Beberapa novel yang terkenal yaitu Sisa Bariyah, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, Di Bawah Lindungan Ka'bah, Rantau ke Delhi, dan Terusir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apa ada yang ingin ditanyakan? Oke, teman-teman. Ada yang menanggapi dari kelompok 1? Oh ya, Mas Ceta, silakan Mas Ceta. Menurut saya, presentasi dari kelompok 1 cukup menarik dan mudah dipahami. Keren. Oke, terima kasih. Kemudian lanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai strategi dakwah dari Gus Dur. Yang pertama ada biografi dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang dikenal sebagai Gus Dur. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa dengan Gus Dur lahir di Den Anyar, Jombang, Jawa Timur pada tanggal 4 Agustus 1940. Nama kecilnya adalah Abdurrahman Ad-Dakhil. Ad-Dakhil berarti sang penakluk, sebuah nama yang diambil dari seorang perintis dinasti Umayyah yang telah menancapkan tonggak kejayaan Islam di Spanyol. Gus Dur adalah putra pertama dari 6 bersaudara. Ayahnya, Kiai Haji Wahid Hashim, adalah putra dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Jami'iyah Nahdlatul Ulama, yang merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia dan pendiri pesantren Tebu Ireng, Jombang. Strategi dakwah Gus Dur, yaitu belajar autodidak yang dilakukan Wahid Hashim memberi pengaruh signifikan bagi praktik dan kiprahnya di dunia pesantren dan politik di Indonesia. Saat berusia 25 tahun, Wahid Hashim sudah mencatatkan diri sebagai pemimpin Federasi Ormas-Ormas Islam Indonesia melalui Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI. Tahun 1936, Wahid Hashim mendirikan IKPI atau Ikatan Pelajar Islam yang bertujuan untuk mengorganisasi para pelajar yang langsung ia pimpin. Usaha dari organisasi ini antara lain mendirikan taman baca. Tahun 1938, Wahid Hashim mulai banyak meluangkan waktu untuk kegiatan internal Nahdlatul Ulama. Peran Gus Dur terhadap peradaban Indonesia. Gus Dur adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia, khususnya terkait dengan promosi dan pembelaan terhadap nilai-nilai pluralisme. Latar belakang keislamannya memainkan peran sentral dalam membentuk pemikiran pluralistiknya. Adapun peninggalan Gus Dur, Wahid Institute, yaitu sebuah pusat kegiatan yang merangkul berbagai bidang, termasuk pendidikan dan advokasi. Dengan pendekatan lintas sektor ini, institusi ini berperan aktif dalam memperdalam pemahaman masyarakat tentang pentingnya toleransi serta kekayaan dalam keberagaman. Melalui program-programnya, institusi ini menyebarkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana masyarakat dapat hidup bersama secara damai meskipun memiliki keyakinan yang beragam. Sekian presentasi dari kelompok 2, apakah ada yang mau ditanggapi? Oke teman-teman, itu hasil presentasi dari kelompok 2, yaitu Kiai Haji, siapa? Abdurrahman Wahid, atau disingkat sebagai Gus Dur. Oke, teman-teman di sini siapa yang mau menanggapi dari presentasi kelompok 2? Mungkin dari kelompok visual, kelompok 1, kelompok kinestetik, silakan. Siapa? Katakan? Oh ya, kelompok kinestetik, silakan. Oke, menurut kami presentasinya sudah cukup baik. Terima kasih dari saya. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2. Oke. Bisa ditutup kelompok 2, silakan kelompok 2. Sekian presentasi dari kelompok 2, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelompok 2 sudah mempresentasikan, yaitu kelompok auditorial. Kemudian berikutnya, kelompok kinestetik, kelompok 3. Silakan, kelompok 3 mempresentasikan hasil karyanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai sang pahlawan yakni B.J. Habibie. Dimulai dari teman saya yakni Mas Tegar. Biografi B.J. Habibie. Farudin Yusuf Habibie atau yang lebih dikenal sebagai B.J. Habibie adalah seorang insinyur dan politisi Indonesia. Ia lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Habibie menjabat sebagai Presiden Indonesia dari tahun 1998 hingga 1999, menggantikan Soeharto. Peranan B.J. Habibie. B.J. Habibie memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan industri dan teknologi Indonesia.
sebagai Menteri Riset dan Teknologi di bawah pemerintahan Soeharto. Ia mendorong pengembangan sektor teknologi dan industri dalam negeri termaksud program pembangunan pesawat terbang nasional melalui IPTN, Industri Pesawat Terbang Nusantara. Perjuangan B.J. Habibie dalam Islam menyoroti nilai-nilai seperti integritas, kejujuran, dan kepemimpinan yang diperjuangkan olehnya sambil menekankan bahwa kontribusinya yang besar dalam bidang teknologi dan politik juga merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kontribusi B.J. Habibie. Beberapa kontribusi yang dapat disorot termasuk kepemimpinan yang adil. Habibie memperjuangkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kejujuran dalam kepemimpinannya yang merupakan prinsip-prinsip Islam yang penting. Kontribusi dalam bidang teknologi dan pendidikan melalui upayanya dalam pembangunan industri dan teknologi di Indonesia, Habibie membantu memajukan negara dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sesuai dengan ajaran Islam yang mendorong umat untuk berkontribusi dalam pembangunan dan pendidikan. Kesimpulannya, kepemimpinan yang visioner. Biografi B.J. Habibie, pemimpin demokratis, kontribusi terhadap kemajuan bangsa. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Apakah ada tanggapan dari kalian? Oke, itu adalah presentasi dari kelompok 3, kinestetik. Silahkan, yang mau menanggapinya. Oh ya, Mbak siapa namanya ini? Mbak Dia. Mbak Dila, silakan Mbak Dila. Menurut saya presentasi dari kelompok 3 sangat bagus dan menarik. Ya, terima kasih. Nah, semuanya, aplaus. Oke, kelompok 3, silahkan ditutup presentasinya. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itu hasil presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3. Oke, saya punya hadiah untuk kalian semuanya. Ya, hadiahnya yaitu apa kira-kira teman-teman? Permen? Sepeda listrik? Ya, yang berupa alat tulis menulis. Oke, dari jumlah skor yang saya terima, ya, ini untuk kelompok 1. Kebenaran materinya sudah sesuai. Kemudian sistematika penyampaiannya juga cukup bagus. Kemudian kelancaran dalam menyampaikan materi juga cukup bagus. Untuk penilaiannya dapat angka 95. Kemudian dari kelompok 2. Kelompok 2 mempresentasikannya cukup bagus. Namun tetapi dalam segi kelancaran mempresentasikan kurang sangat lancar. Walaupun ada beberapa yang cukup baik, tapi saya mengambil kesimpulan nilainya 85. Kemudian kelompok 3 yaitu kelompok kinestetik. Nah, ini cukup sangat mendebarkan. Antara kelompok 1 dan kelompok 3 ini cukup bagus, ya. Saya bingung menilainya ini. Jadi, kebenaran materinya sangat baik. Kemudian sistematika penyampaiannya juga sangat baik. Kelancaran menyampaikan juga baik. Jadi, nilainya adalah 98. Ya, oke, terima kasih dari kelompok 1, 2, dan 3. Ini saya ada reward untuk kalian. Kelompok 3 silakan maju ke depan. Oke teman-teman, ini adalah LKPD, lembar kerja peserta didik. Di sini Pak Akbar ada tugas untuk kalian. Masih ada waktu kurang lebih 10 menitan ya. Ini minta tolong dikerjakan, kemudian dikumpulkan ya. Minta tolong dibagikan ini nak. Nih dibagikan. Bagikan. Silakan dikerjakan, semuanya harus dapat. Ini yaitu setelah Indonesia merdeka pada tahun berapa? Ya, 1945, perjuangan bangsa belum berakhir. Justru tantangan baru muncul dalam mempertahankan kemerdekaan dan membangun negara. Dalam situasi umat Islam memainkan peran yang sangat penting baik di bidang politik, sosial, pendidikan maupun pertahanan. Umat Islam tidak tinggal diam dalam menghadapi ancaman terhadap kedaulatan negara. Banyak laskar Islam seperti Hizbullah dan Sabilillah yang dibentuk untuk melawan agresi militer Belanda. Pak Akbar menyadari bahwa peran umat Islam itu bukan hanya sebatas dalam bidang keagamaan, tetapi juga sangat luas dalam aspek kehidupan, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Islam seperti kejujuran, keadilan, pengabdian, dan persatuan menjadi kekuatan yang mendukung perjuangan bangsa. Dari refleksi ini, Pak Akbar dan teman-teman semuanya, bahwa sebagai generasi penerus kita harus melanjutkan semangat perjuangan. Dengan cara apa? Mengisi kemerdekaan secara positif, menjaga persatuan, menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Semangat umat Islam dalam membangun Indonesia pasca kemerdekaan merupakan teladan yang harus terus dilestarikan. Ya, oke teman-teman, sanggup untuk meneruskan kemerdekaan kita? Oke, cukup sekian ya teman-teman. Ini walaupun materinya sangat singkat, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai tokoh, yaitu siapa kira-kira? Muhammad Nasir sama Gus Dur sudah. Tadi siapa? Rahma El Yunusia, yaitu tokoh pasca kemerdekaan Indonesia. Yuk, kita ulangi sekali lagi. Ada berapa tokoh di hari ini?
3. Siapa saja? Dari awal. Siapa? Buya Hamka, terus Gus Dur, terus B.J. Habibie. Kemudian di pertemuan selanjutnya yaitu Muhammad Nasir, terus ya Rahma El Yunusia. Oke. Untuk pembelajaran kali ini kita tutup dengan bacaan hamdalah dan juga kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga apa yang Pak Akbar sampaikan di pagi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.